Bapak Prabowo Subianto atau ke pemerintahan Indonesia untuk bantuannya. Ini kecil-kecil ini germo ini tukang jemput kaburan tuh hari ini nih. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maaf ya teman-teman, aku hanya bisa ngevlog di kamar aku. Tadinya aku tuh udah pasang kamera, udah pasang tripod di balkon ya, pemandangannya kan bagus banget tuh. Tiba-tiba majikan laki-laki datang. Memang sempat ada beberapa telepon masuk ya, telepon rumah. Aku pikir itu spam gitu ya, biasanya juga orang iseng nawarin utang bank gitu. Jadi aku nggak angkat, ternyata majikan laki-laki. Karena kan kenapa nggak teleponnya lewat HP aku gitu ya. Nah aku juga minta maaf ya teman-teman, karena aku baru sempat upload ya, dan ini mungkin suaranya agak kurang enak didengar ya, karena lagi puasa, tenggorokannya kering, cuman emang nggak ada stok video teman-teman. Dan tadinya juga aku tuh ya udah deh nanti aja ngevlognya hari Minggu gitu, sekalian aku liburan gitu. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hati aku ya teman-teman. Jadi aku tuh nemu video di TikTok ya teman-teman. Ini germo ya. Ini germo ya, ini germo. Sangat miris sekali ya mendengarnya ya. Jadi di Dubai itu ya ada orang Indonesia yang kerjanya itu menipu sesama orang Indonesia gitu. Dengan dalih katanya di sini ya. Nih, Assalamualaikum, job spa untuk wilayah Imarat yang udah gak betah dimajikan bisa dibantu, semua disediakan di sini. Tempat tinggal, wifi 24 jam, makan 3 kali sehari. Yang minat gabung DM aja ya kak. Nah, padahal mereka-mereka ini ya katanya tuh mau dijual untuk dipekerjakan sebagai PSK gitu ya. Nah mereka tuh menggunakan segala cara ya. Jadi di Facebook tuh menawarkan kontrakan iya gitu. Kalau buat orang Indonesia yang sedang tur ke Dubai butuh kontrakan gitu ya, mereka juga siap melayani gitu ya. Modusnya tuh kayak gitu. Nah begitu orangnya, ya kak aku lagi butuh kontrakan nih, dan mereka tuh dijamin menawarkan kontrakannya itu dengan harga yang di bawah harga normal gitu ya, murah banget. Jadi untuk orang Indonesia yang mungkin uangnya minim, wah ini kontrakan murah nih. Begitu kita sudah masuk ya, kita akan dianiaya teman-teman, kita HP kita dirampas, uang kita diambil, kita akan dianiaya lah intinya. Kemudian kita akan difoto bugil, dijual ke para pelanggannya itu ada orang India, Pakistan, Bangladesh, bahkan mungkin orang lokal juga ada gitu ya teman-teman. Dan kita itu akan sangat sulit sekali keluar dari situ kalau sudah masuk itu teman-teman. Ini aku sangat miris sekali ya, karena mungkin teman-teman juga pernah lihat ya di videonya Miss Yuni itu yang ini ya teman-teman. Awalnya saya datang ke Dubai, saya mau nemuin suami saya pernah nikah sama orang Pakistan di Cina. Pas itu dia lagi kerja di Dubai, saya sudah finish kontrak dari Hong Kong, saya mau liburan ke sana. Datanglah saya ke sana pakai visa turis, semuanya dia yang mengatur. Nah pas itu saya kan lagi di hotel, terus saya bilang sama dia kan lagi kerja nih, saya bilang saya mau cari kontrakan lah sama-sama anak Indonesia. Dia bilang oh monggo silakan, carilah misalnya di Facebook itu. Terus ketemu sama perempuan yang di situ nawarkan kontrakan segini nanti bisa dijemput. Saya tidak berpikiran apa-apa, tidak memiliki firasat apa-apa, dijemputlah saya. Ternyata pas sampai di kontrakan itu saya dipukulin, sampai uang semuanya diambil nih, dipukulin sampai buka semua. Saya ditekan selama 1 minggu. Dijual saya di Abu Dhabi, saya masih ingat di Mustafa itu di Abu Dhabi. Ini akun TikToknya ya teman-teman, Umi Said. Nama akun TikToknya tuh Umi Said Sumbawa, orang Sumbawa, NTT atau NTB ya. Video-videonya itu mengupload orang kaburan yang tertangkap, yang kerjanya menjual sesama orang Indonesia gitu. Jadi ditangkap sama beliau ini, kemudian ditanyain gitu. Nah seperti ini kita lihat ya. Rena. Yang asli namanya Fitri. Kok dari Rena dari Fitri? Asli, nama asli siapa? Nama anak kan Rena. Nama anak. Namamu yang aku tanya. Fitri binti apa? Rustiase. Ke orang kantormu mana dulu? Waktu kamu datang dari... Karena sudah lama kan di sininya lah. Kamu kaburan udah berapa lama?
dari tahun berapa itu? Udah berapa tahun? Saya di sini mungkin ada 4 apa 5. 5 tahun. Udah jadi kaburan 4 tahun. Ya dulu kerja company 10 dirhaman. 10 dirhaman. Di Sarja. Kabur. Kabur itu kerja ke orang Cina, saya kerja orang Cina. Cuman Inggris nggak bisa. Ini kamu siapa namamu? Nia. Asli nama? Ya. Nia Kurnia. Udah berapa lama kabur? 4 tahun. 4 tahun di luar. 3 tahun di luar. 3 tahun di luar. Kantormu mana? Jaira. Pujera. Siapa nama kantor Pujera? Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak kenal? Enggak kenal. Ah. Orang mana? Kamu orang mana? Karawang. Orang Karawang. Nih kamu siapa namamu? Analisa. Mona Lisa. Udah berapa lama di luar? Di luar udah 2 tahun. 2 tahun. Kantormu dulu di mana? Ini kecil-kecil ini germo ini tukang jemput kaburan tuh hari ini nih. Jemput pembantuku. Diajak kerja di spa katanya. Padahal kerjaannya jual memek. Berapa sehari? Gelayanin kontol? 5 semalam atau 10. Siapa aja, orang mana-mana aja kamu layanin. Dari mana aja? Bengali, Pakistan, India, begitu. Berapa lama? Berapa lama sekali laki-laki? Hah? 20 menit. Harus itu keluar airnya laki-laki. Masuk. Kalian gak takut apa? Kena HIV? Orang laki-laki itu ada penyakit apa enggak? Kalian gak takut? Takut, tapi keenakan. Nanti kalau kamu pulang, ya, suatu saat kamu pulang ke Indonesia, kamu masih kecil. Mau kasih apa? Kamu mungkin mau nikah lagi di Indonesia. Kasih apa? Kasih itu memek bekas Bengali, Pakistan atau Indi? Hah? Kalau kamu udah kabur ya udah, ngapain jemput TKW lain? Jual memekmu sendiri. Nama aslimu, panjangmu siapa? Binti? Tadi dilihat aku. Orang mana? Cirebon. Berapa lama? Jadi si mbaknya ini kayaknya agent ya. Nah beliau ini mengedukasi kita bahwa kalau kita ditawarkan gaji yang lebih besar, ada yang menawarkan kerja di spa, kerja cleaning service, kemudian dengan gaji yang besar, fasilitas yang komplit, itu bisa jadi ya, itu tuh sudah pasti dijadikan, itu mereka tuh germo, dan kita akan dijadikan sebagai pelacur, dan kita kalau sudah masuk ke sana itu kita tuh akan sulit sekali untuk keluar gitu ya. Seperti pengalamannya si mbak itu yang curhat di Miss Yuni itu, jadi katanya sih dia itu nikah sama orang Pakistan. Nah kemudian suaminya tuh kerja di Dubai gitu. Nah dia dari Hong Kong tuh ke Dubai menggunakan visa turis. Nah di sana dia mencari penginapan karena udah tinggal di hotel nih, di hotel kan mahal. Jadi dia di Facebook nyari-nyari penginapan. Kemudian ditawarkanlah penginapan orang Indonesia yang menawarkan penginapan murah. Nah ternyata sesampainya masuk ke situ, dia tuh langsung HP-nya disita, dompet semua disita, dan dia dipukulin, dianiaya, nggak bisa keluar lagi. Sampai kemudian dia di foto bugil dan dijual ke para lelaki hidung belang yang kebanyakannya tuh India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah ini jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Nah katanya si suami Pakistannya ini juga ya sudah berusaha menolong dia tapi kesulitan gitu. Ada seseorang yang bilang, aku tahu tempat istrimu di mana, kasih aku 200 dirham gitu ya, 200 mata uang Abu Dhabi. Nanti aku kasih tahu kamu. Uangnya udah dikasih, nah orangnya tuh kabur kayak gitu karena emang dia sebenarnya nggak tahu menahu tentang itu ya, cuman memanfaatkan situasi aja gitu. Jadi di Dubai ya, sekelasnya Dubai yang kita tahu seperti negara Arab gitu ya, ternyata tuh kayak gitu teman-teman. Jadi ini pelajaran penting buat kita semua ya. Kita kan niatnya dari Indonesia nih mau kerja baik-baik nih, kerja halal. Nah jangan tergiur yang kayak begituan loh teman-teman. Terutama mbak-mbak yang kaburan ini sasaran empuknya para germo ini teman-teman. Jadi diiming-imingi kerja di spa, kerja sebagai cleaning service, sebagai apa, tapi ternyata mau dijadikan pelacur gitu loh teman-teman. Dan yang untung banyak tuh germonya, karena kita akan mendapat keuntungan yang sangat sedikit sekali ya. Jadi lelaki hidung belang itu bayarnya ke germonya gitu loh teman-teman. Satu pelajaran penting. Dan si mbak yang curhat sama Miss Yuni itu katanya beliau juga udah minta tolong sama KJRI yang di Abu Dhabi, tapi di sana juga angkat tangan si KJRI-nya ini entah udah bekerja sama germonya atau apa ya,
bilangnya laporan seperti ini sudah banyak banget dan kita sudah tidak menangani katanya gitu. Karena itu pilihan kalian sendiri katanya, kenapa memilih jalan itu. Jadi mereka tuh udah angkat tangan ya. Yang miris sekali ya kalau KJRI ibaratnya dari pemerintahan yang resmi gitu tapi sudah angkat tangan, lalu siapa yang mau membantu teman-teman gitu ya. Jadi intinya ya jangan cari masalah ya teman-teman, kerja aja yang benar. Kalau emang sudah nggak betah pulang ke Indonesia gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin rezekinya bukan di situ, jangan dipaksain gitu loh teman-teman, pulang ke Indonesia. Aku sendiri pernah ya kerja di Abu Dhabi itu ya teman-teman, dimana di situ majikan laki-lakinya itu ya gitu teman-teman, suka jahil, suka iseng. Kalau di dapur misalnya aku lagi nyuci piring, tiba-tiba dari belakang gitu, nggak lepas baju, cuma digesek-gesekin aja itu udah keluar gitu loh teman-teman. Bahkan gilanya lagi ya, sempat menawarkan katanya Arsi katanya, aku baru saja nyukurin dulu istriku katanya. Nah malam ini kita mau main katanya, kamu mau nggak kita trisam katanya gitu loh. Trisam apa trisam sih? Kayak gitu. Dan dia tuh sering pergi ke Maroko gitu ya, Maghribi kalau bahasa Arabnya, sering pergi ke Maroko, sering pergi ke Suriah. Nah kalau pulang tuh nunjukin videonya dia lagi sama lonte-lonte itu loh. Arsi katanya, aku tadi di Maroko tuh ada yang nawarin cewek katanya cantik, terus ini katanya ya mereka lagi pangku-pangkuan gitu dengan tanpa busana gitu, ditunjukin ke aku, yang dengan maksud dia supaya aku pengen kayak gitu. Terus pernah ya pas istrinya nggak ada, aku tuh disuruh mijit, katanya dia kakinya terkilir. Awalnya mijit di kaki tuh, lama-lama kaki aku tuh dituntun untuk mijitin barangnya dia gitu. Terus aku berontak. Di situ dia terus-terusan setiap hari cari masalah gitu loh teman-teman. Yang gilanya lagi tuh ya, dia tuh sampai telepon loh waktu dia lagi sama istrinya tuh ya, ayo katanya kamu naik, ayo naik. Aku disuruh main sama istrinya juga, tapi aku nggak tahu istrinya tahu nggak ya. Bilang, kamu tuh gila ya. Kata dia, udah katanya kamu masuk aja ke kamar, lampunya udah dimatiin katanya. Terus kamu langsung aja masuk lah. Nanti istri kamu gimana? Aku kan iya rada sedeng, itu kan orang gila gitu ya. Masa disuruh main bertiga sama istrinya gitu. Aku nggak tahu apa dia sudah kompromi sama istrinya atau apa gitu ya. Ya ini pengalaman itu ya. Nah terus dia punya anak perempuan yang udah menikah, yang aku pernah ceritakan di video aku yang dulu itu ya. Anak perempuannya juga sama-sama sedeng gitu. Kalau berantem sama suaminya tuh ngambeknya tuh ke rumah bapaknya, dan di situ dia manggil genakannya gitu. Manggil genakannya, nah genakannya tuh biasanya loncat lewat pagar gitu. Nah masuknya tuh lewat pagar gitu, dan lewat pintu samping, gak lewat pintu depan gitu ya. Dan otomatis kan aku tahu karena pintu samping tuh berhadapan dengan kamar aku gitu ya. Jadi mau dia tengah malam, mau dia pagi-pagi banget, walaupun belum waktunya aku bangun, pasti kedengeran kok ada suara orang buka pintu. Nah di situ aku sering dapat uang tutup mulut gitu ya teman-teman, entah uang haram atau uang halal, tapi kata dia ini untuk kamu jajan katanya gitu ya. Akunya ngerti sendiri dong sebagai orang dewasa untuk tutup mulut kayak gitu. Nah biasanya ya kalau laki-laki itu datang tuh baunya tuh wangi banget, bukan bau minyak wangi dari laki-lakinya, si ceweknya ini menyambutnya tuh pakai minyak wanginya yang over banget gitu loh kayak gitu. Jadi ini ya intinya pelajaran buat teman-teman semua ya, yang terutama yang di Abu Dhabi, dan semoga ini sampai ke pemerintah juga ya, pemerintah Indonesia gitu ya. Ini bagaimana KJRI-nya sudah angkat tangan, lalu siapa yang membantu teman-teman. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah ya teman-teman. Yang pertama-tama itu harus dari diri kitanya sendiri, jangan cari masalah gitu ya teman-teman, kerja aja yang benar. Jadikan ini semua sebagai pengalaman, sebagai pelajaran untuk teman-teman kalau mau kabur berpikir dua kali ya teman-teman. Karena kita di negara orang tanpa majikan, kita mau bergantung sama siapa lagi selain sama laki-laki. Nah laki-laki itu mau menampung kita, ngasih kita kontrakan, ngasih kita makan, tentu saja tidak ada yang free. Yaitu kita harus mau ditidurin selayaknya suami istri gitu loh teman-teman. Kalau uang misalnya untuk kirim ke Indonesia gitu kayaknya enggak ya teman-teman. Nah di sana juga agennya itu ada, agen untuk kaburan itu loh teman-teman. Ya istilahnya germo lah, yang kalau kita nggak mau menjual diri ya kita harus bayar ke mereka setiap bulannya untuk makan, untuk tempat tinggal kayak gitu. Pokoknya miris sekali ya teman-teman. Kita itu ini baru di Dubai ya, mungkin berlaku juga di Arab, di Kuwait gitu ya. Kalau kita kaburan ya resikonya kayak gitu teman-teman. Baiklah, untuk video kali ini tidak panjang-panjang ya teman-teman, segitu aja warning untuk teman-teman. Warning untuk KJRI Dubai, mohon diperbaiki lagi ya, itu gimana sistemnya itu ya. Kalau nggak mau membantu orang-orang kita, lalu apa fungsinya ada KJRI gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman juga jangan cari masalah untuk diri sendiri ya teman-teman. Tetap jaga diri di negara orang,
Sekian saja dari saya, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.